sebelahnya Jawa. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antar Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan juga VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia disebut dengan Yanti, namun secara tertulis ia dibaca dengan Giyanti. Hingga sekarang, tempat tersebut dikenal dengan Dukuh Kerteng Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di Bahasilam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger ini ternyata belum mati tepat pada sumbernya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan akan ketidakadilan ini kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang gubernur di Batavia tersebut lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, Mangkubumi pun meminta izin kepada kakaknya Pakubuwana II dengan berkata, "Daripada nunggu saya ini dikurangi, lebih baik buanglah saya agar saya ini tidak dapat kembali ke tanah Jawa." Akhirnya, diberilah bekal 3.000 real untuk jatah makanan anak buah dari Mangkubumi. Akhirnya pada malam hari, Mangkubumi pun berangkat. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Perlawanan ini yang mendorong Gubernur POC untuk Jawa Utara mengambil sikap ikhlas hati melakukan perundingan dengan Mangkubumi. Akhirnya, pada 23 September 1744, nota kesepahaman antara POC dan Mangkubumi terlaksana. Nota tersebut menyatakan bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Lalu pada 4 November 1744, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya atas nota kesepahaman Mangkubumi. Struk pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Messel. Kesepakatan ini pendorong perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan inilah yang menjadi pangkal terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua atau yang dikenal dengan Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I sejak 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti yang tidak menjelaskan secara jelas bagian wilayah menimbulkan rentetan permasalahan. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau yang dikenal dengan Pangeran Sambernyawa masih terus melakukan pemberontakan, melakukan perlawanan. Raden Mas Said turut menuntut hak atas pembagian wilayah pada Oktober 1755. Pangeran Sambernyawa berhasil melawan satu pasukan dari VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah bertahun-tahun VOC mengakhirinya dengan ditandatanganinya perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini menjadikan tanah Jawa kembali terbagi, dan pada perjanjian ini pun disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasenanan Surakarta dengan wilayah yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran. Kemudian pada 1813, di masa Gubernur Thomas Stamford Raffles, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman.
Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, yaitu yang pertama adalah Surakarta, yang kedua Yogyakarta, yang ketiga Mangkunegaran dari Pakualaman.